Halo semua, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya dari Universitas Samratulangi akan membahas tentang senyawa-senyawa pada tanah. Nama Eka Pratwi Manalu, NIM 220311080020, mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah, dosen pengampu, Insinyur Roni Nangoy MS, dosen pembimbing, Dr. Insinyur Diani Debich Pio MSI, Kaprodi Dr. Insinyur Sofia Wantasen MSI, Kepala Lab Dr. Insinyur Sandra E. Pakasi MSI. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari senyawa dan tanah. Pengertian senyawa. Senyawa adalah gabungan dari dua atau lebih unsur yang terikat bersama dalam perbandingan tertentu melalui ikatan kimia. Sedangkan pengertian tanah adalah lapisan atas permukaan bumi yang terbentuk melalui proses geologi, biologi, dan kimia selama ribuan tahun. Tanah tersusun dari udara 25%, mineral 45%, organik 5%, dan air 25%. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Senyawa-senyawa tanah merupakan senyawa-senyawa yang terdapat dalam tanah atau berasal dari aktivitas organisme di dalam tanah. Contoh senyawa-senyawa tanah. Yang pertama, humus. Humus atau senyawa anorgan. Yang pertama, humus. Humus organik yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang terdekomposisi oleh mikroorganisme di dalam tanah. Humus berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah dan menyediakan nutrisi. Yang kedua, mineral. Mineral tanah senyawa anorganik yang terdapat dalam tanah seperti pasir, lempung, dan debu. Mineral tanah berperan penting menyediakan struktur tanah dan kemampuan tanah untuk menahan air dan nutrisi. Yang ketiga, air. Air yang terdapat di dalam tanah mengandung berbagai senyawa seperti ion-ion mineral dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanah untuk tumbuh. Yang keempat, karbon dioksida atau CO2. CO2 yang terdapat di dalam tanah berasal dari aktivitas respirasi organisme di dalam tanah, seperti bakteri dan jamur. Karbon dioksida berperan penting dalam siklus karbon di dalam tanah dan membantu meningkatkan kesuburan tanah. Yang kelima, mikroorganisme. Mikroorganisme tanah. Berbagai jenis mikroorganisme tanah seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah hidup di dalam tanah dan memainkan peran penting dalam mengurai bahan organik dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Senyawa yang sering dijumpai dalam tanah. Yang pertama, silika atau SiO2. Silika merupakan senyawa mineral anorganik yang umum ditemukan dalam tanah dan menjadi komponen utama dalam tanah berpasir. Yang kedua, aluminium oksida atau Al2O3. Aluminium oksida merupakan senyawa mineral anorganik yang umum ditemukan dalam tanah dan menjadi komponen utama dalam tanah berlempung. Yang ketiga, bahan organik atau yang terdiri dari berbagai senyawa organik. Senyawa organik yang terdapat dalam tanah dan terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang terkomposisi oleh mikroorganisme di dalam tanah. Bahan organik ini terdiri dari berbagai senyawa organik seperti protein, karbohidrat, dan lignin. Yang keempat, kalsium karbonat atau CaCO3.
Kalsium karbonat merupakan senyawa mineral anorganik yang umum ditemukan dalam tanah dan menjadi komponen utama dalam tanah berkapur. Yang kelima, nitrat atau NO3-. Nitrat merupakan senyawa anorganik yang terdapat dalam tanah dan menjadi sumber utama nitrogen bagi tanaman. Contoh soal. Yang pertama, dalam suatu sampel tanah terdapat senyawa mineral anorganik yang terdiri dari silika atau SiO2 dan aluminium oksida atau Al2O3 dalam perbandingan mol 3:1. Tentukan rumus kimia senyawa mineral tersebut. Untuk mendapatkan rasio mol silika banding aluminium oksida sama dengan 3:1, maka jumlah mol silika sama dengan 3x dan jumlah mol aluminium oksida sama dengan 1x. Total jumlah mol sama dengan 3x tambah 1x sama dengan 4x. Untuk mendapatkan rumus kimia perlu mengetahui massa molar masing-masing unsur. Massa molar Si 28 gram per mol, massa molar Al 27 gram per mol. Jadi total massa mol silika sama dengan 3x dikali 28 sama dengan 84x. Total massa mol Al2O3 sama dengan 1x dikali 2x 27 tambah 3x 16 sama dengan 54x. Total massa mol kedua senyawa tersebut sama dengan 84x tambah 54x sama dengan 138x. Maka rumus kimia dari senyawa mineral tersebut dapat ditulis sebagai 3SiO2 banding Al2O3 atau Si3AlO9. Contoh 2, dalam suatu sampel tanah terdapat senyawa organik yang terdiri dari karbohidrat dan protein. Jika senyawa tersebut mengandung 50 atom karbon, 70 atom hidrogen, dan 20 atom nitrogen, tentukan rumus empiris senyawa organik tersebut. Jawab. Jumlah atom karbon sama dengan 50, jumlah atom hidrogen sama dengan 70, jumlah atom nitrogen sama dengan 20. Untuk mendapatkan rumus empiris perlu diketahui perbandingan atom setiap unsur dalam senyawa tersebut. Dalam hal ini perlu dicari faktor skala terkecil yang menghasilkan angka atom yang bulat. Untuk atom karbon faktor skala terkecil adalah 5, buka kurung 5/10 sama dengan 5. Untuk atom hidrogen faktor skala terkecil adalah 7 dikali 70/10 sama dengan 7. Untuk atom nitrogen faktor skala terkecil adalah 2 kali 20/10 sama dengan 2. Maka perbandingan atom dalam senyawa tersebut adalah C5H7N2. Rumus empiris senyawa organik tersebut adalah C5H7N2. Daftar pustaka. Materi yang saya paparkan tadi saya ambil dari ChatGPT. Terima kasih.